Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Boni Artamunte. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait skripsi saya. Adapun dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Santi Susanti dan dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Erika Takidah. Judul skripsi saya yaitu penerapan metode peer teaching dan metode resitasi dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran perbankan dasar di SMKN 31 Jakarta. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu wujud dari sumber daya manusia yang berkualitas adalah lulusan SMA SMK yang siap kerja berbekal pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui transfer ilmu, yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini harus menggunakan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu sekolah yang menghasilkan lulusan berkualitas adalah SMKN 31 Jakarta. Namun, di SMKN 31 Jakarta masih ditemukan penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga hasil belajar siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Hasil belajar siswa masih berada di bawah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menerapkan metode pembelajaran aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yaitu metode peer teaching dan metode resitasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah apakah penerapan metode peer teaching dan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah penerapan metode peer teaching dan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bab 2. Dasar teori. Penelitian ini didasarkan pada teori konstruktivisme. Menurut Lev Vygotsky, konstruktivisme menekankan pembelajaran di dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan terdekat siswa, termasuk orang-orang, budaya, dan pengalaman yang ada di dalamnya. Menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme menjelaskan metodologi yang digunakan siswa untuk beradaptasi dan mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki dari pengalaman kumulatif mereka. Pengalaman ini terwujud dalam bentuk pengulangan aktivitas sebelumnya, yakni melalui pemberian tugas berulang yang membantu memperkuat pemahaman. Lalu adapun pengertian dari setiap variabel yaitu yang pertama ada hasil belajar. Menurut Bloom, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menjalani pengalaman belajar yang mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, metode peer teaching. Menurut Whitman, metode peer teaching merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa berperan sebagai pengajar bagi rekan-rekan mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil dengan tujuan meningkatkan pemahaman akademis dan keterampilan belajar bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah metode resitasi. Menurut Rodiger dan Karpik, metode resitasi merupakan kegiatan mengingat informasi melalui tugas atau latihan yang telah terbukti dapat meningkatkan memori jangka panjang. Selanjutnya, hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu penerapan metode peer teaching dan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran perbankan dasar. Selanjutnya, berikut adalah kerangka teori dari penelitian ini. Bab 3. Waktu dan tempat penelitian. Periode penelitian dimulai dengan tahap observasi pada bulan Oktober 2025, sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2026. Lokasi penelitian bertempat di SMKN 31 Jakarta. Lalu, metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Desain penelitian ini menerapkan model Kemis dan McTaggart yang menggunakan siklus berulang berupa perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu rata-rata hasil belajar, persentase hasil belajar, uji normalitas, dan uji beda. Selain itu, dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data observasi, hasil belajar, dan dokumentasi aktivitas. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar observasi dan tes. Lalu, indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kriteria keberhasilan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP untuk mata pelajaran perbankan dasar yaitu sebesar 80. Kedua, persentase peningkatan hasil belajar siswa mencapai 75% dari total siswa di kelas. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan.
Yang pertama itu ada hasil observasi. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil observasi pada siklus 1 dan 2 mengalami peningkatan melalui penerapan metode peer teaching dan metode resitasi. Aktivitas pada indikator-indikator yang diamati meningkat pada setiap pertemuan. Data di atas menunjukkan rata-rata hasil observasi siswa selama penerapan metode peer teaching dan metode resitasi. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus 1, hasil pretest menunjukkan hasil belajar yang sangat rendah. Hanya satu siswa yang mencapai nilai KKTP. Pada post-test, beberapa siswa mengalami peningkatan hasil belajar setelah penerapan metode pembelajaran tersebut. Lalu, pada siklus 2, hasil pretest menunjukkan bahwa 72,22% siswa mencapai KKTP. Angka yang hampir memenuhi indikator keberhasilan dari penelitian ini. Lalu, pada post-test siklus 2, hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 100% siswa mencapai KKTP. Lalu berikutnya ada uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk, yaitu untuk menguji normalitas. Mengapa menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena subjek dalam penelitian itu kurang dari 50. Lalu, hasil uji normalitas menunjukkan distribusi normal untuk hasil belajar pretest di siklus 1. Karena nilai signifikansinya adalah 0,315 lebih besar dari 0,05. Sementara itu, hasil belajar post-test siklus 1 serta pretest dan post-test siklus 2 menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji beda. Berdasarkan hasil uji normalitas dan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan uji non-parametrik yaitu Bell-Coxon Sign Rank Test karena datanya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil dari uji beda yaitu pada tabel t-test, pada tabel tes statistik, nilai Z adalah min 5,239 dengan nilai assign signifikansi sebesar assign. Sedangkan nilai assign signifikansinya sebesar 0,001. Karena nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, H1 diterima. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran perbankan dasar di kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode peer teaching dan metode resitasi. Peningkatan hasil belajar ini diketahui berdasarkan perolehan nilai pretest dan post-test yang pada siklus 1 dan siklus 2. Hasil penelitian ini menjawab perumusan masalah, yaitu bahwa penerapan metode peer teaching dan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan, hipotesis tindakan dinyatakan dapat diterima. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang berminat pada topik serupa untuk memperluas cakupan sumber penelitian subjek penelitian agar generalisasi hasil penelitian menjadi lebih luas dan akurat. Peneliti juga menyarankan penambahan variabel lain seperti motivasi belajar, aktivitas belajar, keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, atau keterampilan kolaborasi, serta meneliti dampak penerapan metode tersebut terhadap tingkat kecemasan belajar siswa atau retensi memori jangka panjang siswa terhadap materi yang dipelajari. Demikian presentasi skripsi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.